Halo sahabat, kembali bersama saya Oke Darmawan. Nah, kali ini kita masih di materi trigonometri. Nah, kita sudah masuk di bagian sudut berelasi. Oke, nah sebelum masuk ke sudut berelasi, kalian perlu ingat kembali bahwa di sudut berbagai kuadran, jadi perbandingan trigonometri dari sudut di masing-masing kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu memiliki ciri khusus ya, ada terutama di tandanya. Jadi seperti kalau di kuadran pertama semuanya positif. Nah, kalau di kuadran kedua sinusnya yang positif, kuadran ketiga tangennya yang positif, kuadran keempat kosinusnya yang positif. Nah, nanti pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengaitkan perbandingan trigonometri dari kuadran kedua, ketiga, dan keempat kita nyatakan dengan perbandingan trigonometri sudut di kuadran pertama. Jadi 2 ke pertama, 3 ke pertama, dan 4 ke pertama. Nah, nanti tekniknya sangat sederhana ya, jadi sangat mudah harusnya untuk dipahami. Oke, biar tidak lama kita mulai langsung ya. Bagaimana cara menentukan relasi dari sudut di kuadran kedua, ketiga, dan keempat menjadi perbandingan trigonometri sudut di kuadran pertama. Nah, jadi pertama yang dilakukan adalah pada saat diberikan suatu perbandingan trigonometri sebuah sudut, maka perhatikan sudutnya itu berada di kuadran keberapa. Nah, setelah menentukan dia berada di kuadran keberapa, tentukan tanda dari perbandingannya. Nah, contohnya adalah misalnya ini 100 derajat. 100 derajat ini berada di kuadran keberapa? Nah, ini kan dia berada di kuadran kedua. Kuadran kedua cos. Nah, maka itu nanti tentukan dia positif atau negatif. Nah, cos di kuadran kedua nilainya apa? Ini nilainya negatif. Oke. Jadi gitu. Langkah pertama beres. Hanya seperti itu ya. Jadi tentukan dia di kuadran keberapa. Nanti tanda dari perbandingan trigonometrinya apa? Positif atau negatif. Nanti misalkan sin 100, sin kuadran kedua positif, maka tandanya menjadi positif gitu. Nah, setelah itu di langkah kedua nyatakan sudut sebagai penjumlahan atau pengurangan sudut lancip. Sudut lancip itu maksudnya sudut di kuadran pertama dengan batas kuadran. Nah, sekarang 100 ini dia akan berada di kuadran kedua. Nah, nanti kalau kita buat misalkan gitu, kuadran pertama, kuadran kedua, nanti batas di sini ini kan 90 derajat. Batas di atasnya ada 180 derajat. Nah, 100-nya ada di sini. Nah, nanti di sini ada 100 derajat. Nah, sekarang kita nyatakan 100 ini sebagai penjumlahan atau pengurangan batas kuadran dengan sudut lancip. Nah, nanti bisa kita gunakan 90, bisa kita gunakan 180 derajat. Nah, sehingga nanti relasi dari cos 100 derajat ini ada dua kemungkinan. Nah, karena kita bisa pakai 90, kita bisa pakai 180. Nah, sehingga yang pertama, misalkan kita pakai 90 dulu. Maka ini kita tulis dia sebagai cos 90 derajat ditambah 10 derajat. Kayak gitu. 90 sama 10 ya, biar mau jumlahnya 100. Nah, karena ini cos 100, maka 100 inilah kita nyatakan sebagai penjumlahan batas kuadran dengan sudut lancip. Nah, agar mau 100 kita gunakan 90 tambah 10. Nah, ini kemungkinan pertama. Nanti ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua kita menggunakan batasnya ini 180. Maka ini akan menjadi cos 180 derajat, biar mau jadi 100 kita kurangi 80 derajat. Kayak gitu. Nah, sehingga dari sini jelas ya, ada penjumlahan, ada pengurangan. Itu maksudnya menjadi penjumlahan atau pengurangan. Nah, setelah ini udah hampir selesai ya. Langkah ketiga, perhatikan batas kuadrannya atau batas kuadran yang digunakan. Berarti kalau kita perhatikan di pilihan pertama kita gunakan 90. Di sini kita gunakan 180. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, jika menggunakan 180 atau 360, maka perbandingan trigonometrinya tetap. Maksud tetap sini adalah kalau cos tetap cos, sin tetap sin, tan tetap tan, kayak gitu. Nah, tapi jika yang digunakan adalah 90 derajat atau 270 derajat, maka perbandingan trigonometrinya berubah. Kalau awalnya sin, dia jadi cos. Kalau awalnya cos, dia jadi sin, tan jadi cot, sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan, kayak gitu ya. Nah, sekarang di sini, nah, maka ini hasilnya berapa? Ini sama dengan, nah, untuk yang pertama dulu, ini dipakai 90. Nah, kalau 90 berarti kan ini kan, dia harus berubah. Maka dari cos dia harus jadi sin. Maka ini menjadi sin. Nah, tapi kalau yang ini
Kalau yang bawah karena digunakan 180 dia tetap. Maka ini cos. Gitu. Nah, jadi setelah itu apa yang lakukan? Ya, hilangkan batas kuadran beserta tanda operasi plus minnya dan masukkan tanda dari langkah nomor 1. Tanda itu maksudnya ini ya. Jadi langkah 1 tadi kan dapat tanda min, maksudnya dimasukkan di depannya. Maka ini kan menjadi min, ini jadi min. Min sin min cos kayak gitu. Nah, nanti kalau di sini plus, maka ini nggak isi, tetap sin sama cos saja. Maksud ini adalah hilangkan batas kuadran beserta tandanya ini. Ini batas kuadrannya kan 90, tandanya plus, ini kita hilangkan. Maka menjadi 10 aja, maka ini menjadi sin 10 derajat. Nah, kalau di sini cos 80 derajat. Ya itu. Jadi selesai. Berarti relasi dari cos 100 derajat ini adalah min sin 10 derajat atau min cos 80 derajat. Kita dapatkan 2. Oke, caranya hanya seperti itu. Nah, sekarang kita tambah beberapa contoh ya. Oke, contoh pertama misalkan gini. Cos 125 derajat sama dengan, misalkan ini adalah sebuah soal objektif. Nah, nanti yang mana sih yang berelasi cos 125 itu nilainya sama dengan yang mana gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kan ada dua pilihan. Nah, kalau kita gunakan 125 ini jadi langkah tadi adalah dia berada di kuadran keberapa? 125 ini berada di kuadran kedua. Nah, kuadran kedua cosnya negatif. Mirip dengan tadi ya, 125 berada di kuadran kedua, cosnya negatif. Nah, sekarang dari 125 ini berarti kan tetap kayak tadi ya, ada 90, ada 180. Nah, kita ada dua kemungkinan. Tapi karena inilah sebuah soal objektif, maka jawabannya kan cuma satu. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang 90 atau 180. Maka kalau soal objektif, kita lihat jawabannya. Jawabannya ini, pilihan jawabannya ini sin semua. Soalnya cos, jawabannya sin. Cos menjadi sin, terjadi perubahan perbandingan. Nah, perubahan itu terjadi pada saat batasnya berapa? Nah, itu terjadi pada saat batasnya 90 dan 270. Nah, sehingga yang kita pakai di sini pilihannya cuma ada 90. Maka ini kita buat dia menjadi cos 90 ditambah, nah, biar mau jadi 125 ditambah 35 ya, 90 derajat tambah 35 derajat. Nah, hasilnya berapa? Nah, jadi kan ini min ya, ini kan kita dapatkan negatif, maka min karena 90 cosnya berubah menjadi sin, angkanya 35 derajat. Oke, beres. Maka pilihan yang benar adalah negatif sin 35 derajat. Oke, lanjut contoh kedua. Kayak gini, sin 215 derajat. Nah, ini berada di berapa? Kuadran ketiga. Sin kuadran ketiga nilainya juga negatif. Oke, nilai negatif ya. Nah, sekarang kuadran ketiga di sini 180, di sini ada 270. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita pakai mana? 180 atau 270? Analisis sama kayak tadi ya. Soalnya sin, pilihan jawabannya sin semua, tetap. Oke, karena tetap, maka yang kita pakai adalah 180. Maka sin 215 ini kita tulis menjadi sin 180 derajat ditambah, biar mau jadi 215 berapa? 35 ya, 35 derajat. Nah, tandanya apa? Negatif. Maka ini menjadi min sin 35 derajat. Beres. Maka jawabannya C. Oke, kayak gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang contoh ini. Sekarang tidak pakai angka ya, udah berupa penjumlahan dan pengurangan antara batas kuadran dengan sebuah sudut. Jadi alfanya ini kita asumsikan dia sebagai sudut di kuadran pertama atau sudut lancip. Nah, berarti ini jadinya apa gitu. Nah, ingat seperti tadi ya, sebenarnya tanda plus minnya ini yang di sini ini tidak berpengaruh. Ini hanya berpengaruh terhadap dia menjadi di kuadran keberapa. Nanti hasil akhirnya sesuai dengan
perbandingan trigonometrinya. Trigonometri kuadran ini nilainya apa? Positif atau negatif gitu. Nah, sekarang misalnya kita dari awal dulu ya. Dari awal yang pertama sin 180 tambah alfa 180 plus. Nah, ini dia menjadi kuadran keberapa? Ini dia akan menjadi kuadran ketiga. Ya, 180 plus. Sin kuadran ketiga nilainya apa? Negatif. Oke, makanya ini akan menjadi min. Nah, kalau batasnya 180 berubah apa tetap? Tetap kan? Maka ini menjadi sin tetap alfa. Maka menjadi negatif sin alfa. Gitu. Berikutnya yang ini 270 min alfa. Ini kuadran ketiga juga ya, kurang dari 270. Cos kuadran ketiga nilainya negatif. Maka ini menjadi min 270 berubah, maka cos menjadi sin. Ya, itu. Berikutnya yang ketiga 90 plus alfa. Ini kuadran kedua. Sin kuadran kedua nilainya positif, maka ini plus. Karena 90 sinnya berubah menjadi cos alfa. Berikutnya yang keempat 360 min. Ini berada di kuadran keempat. Dan kuadran keempat nilainya negatif. Karena negatif maka jadi min. 360 berubah apa tetap? 360 ini kan tetap kan? Maka tetap tan alfa. Oke, 4 beres. 5 270 plus alfa. Ini juga kuadran keempat. Cos kuadran keempat bagaimana? Positif. Maka ini menjadi, karena 270 kan berubah kan, maka cosnya berubah menjadi sin alfa. Berikutnya tan 27 min alfa. 270 min alfa kuadran ketiga ya, kuadran ketiga. Tannya positif. 270 berubah, tannya berubah menjadi cot, karena positif cot alfa. Itu ini sekan 90 tambah alfa. 90 plus alfa dia berada di kuadran kedua. Sekannya bagaimana? Sekannya negatif. Sekan itu super cos ya. Karena negatif menjadi min. 90 berubah apa tetap? Karena 90 berubah, sekannya menjadi kosekan alfa. Terakhir cot 180 min alfa. Ini juga kuadran kedua. Kuadran kedua nilai cot kuadran kedua apa? Negatif juga ya. Cot itu sama kebalikan dari tan. Oke, jadi karena dia kebalikan dari tan, maka ini negatif. Karena 180 tetap cot alfa. Oke, nanti untuk yang lain tinggal ikutin gitu aja ya. Nanti dia berada di kuadran keberapa, tandanya positif atau negatif, setelah itu berubah atau tetap. Itu aja 3 pertanyaannya. Oke, lanjut. Contoh keempat. Nah, sekarang misalkan kita gunakan untuk menentukan nilai sebuah kosinus dari sebuah sudut istimewa, misalnya 240. Nah, kemarin kan kita udah belajar ngitung ini dengan pakai jari ya. Nah, sekarang kalau kita gunakan aturan sudut berelasi dengan asumsi kita menghafalkan nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran pertama saja gitu. Nah, sekarang kalau mencari yang kuadran berikutnya, ini harus kita gunakan aturan tadi. 240 ini kan berada di kuadran ke berapa? Kuadran ketiga. Nilai cosnya negatif. Oke, itu yang dipegang dulu ya. Sehingga ini menjadi cos 240. Kita pakai mana? Bebas ya sekarang ya. Mau pakai 180 boleh, 270 juga boleh. Misalnya kita pakai 270. Maka biar mau jadi 240 kan kurangi 30. Oke. Sekarang hasilnya berapa? Nah, ini tadi tandanya negatif. Berarti min, karena 270 berubah ya. Sin 30 derajat. Oke, kayak gitu. Nah, sin 30 derajat berapa? Setengah. Maka ini jadi negatif setengah. Nah, sehingga nilai dari cos 240 derajat adalah negatif setengah. Nah, kalau kita gunakan tadi misalnya ini cos 180 ditambah 60. Nah, ini boleh juga ya. Nah, jadi karena 240 ini bisa kita nyatakan sebagai 180 tambah 60. Maka min, nah karena 180 tetap cos 60 derajat. Nah, min cos 60 derajat berapa? Setengah. Oke, berarti hasilnya sama aja ya. Oke, beres itu ya untuk sudut berelasi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.